Penelitian adaptif menurut Sukanto, yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Lalu, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kemudian, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Lalu, batasan berikutnya itu penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi ilmiah atau seleksi alamiah. Terdapat beberapa penerapan budaya adaptif, yaitu sebagai berikut. Pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. 3, mendorong jiwa kewirausahaan. 4, terkait dengan kinerja instansi. Yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri individu adaptif yaitu eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, memiliki rasa ingin tahu, dan memperhatikan sistem dan membuka pikiran. Tantangan perilaku adaptif adalah situasi VUCA. Apa itu VUCA? VUCA merupakan akronim dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, cara mengatasi VUCA ini yang pertama itu hadapi volatility dengan vision. Yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity. Yang keempat, hadapi ambiguity dengan agility. Nah, konsep membangun organisasi adaptif yang pertama itu ada landscape, yaitu selalu antisipatif. Kemudian learning, terus belajar. Lalu yang ketiga, leadership, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, panduan perilaku adaptif juga ada 3. Yang pertama itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan kreatif, dan bertindak proaktif. Nah, sedangkan kolaboratif menurut Dyer and Singh yang mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines. Kolaborasi pemerintah yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. 6 kriteria penting kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Nah, tahapan dalam tata kelola kolaborasi yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Nah, panduan perilaku kolaboratif yaitu organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kemudian, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga. Kemudian, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba. Kemudian, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Kemudian, masalah dalam organisasi dibahas transparan dan menghindari konflik. Lalu, kolaborasi dan kerja tim antar divisi harus didorong. Lalu, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yang pertama trust building, yang kedua face-to-face dialog, yang ketiga komitmen pada proses, yang keempat pemahaman bersama, yang kelima menetapkan outcome antara instansi. Lalu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antar lembaga pemerintah yaitu ada 5. Yang pertama kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategi manajemen, yang kelima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antara entitas publik.